Halo Lik, jumpa lagi dengan anak Biung Dira yang ganteng tidak ganteng orasi hari ini. Hari ini saya mau bikin sambal goreng kentang ya, tapi saya nggak akan menggunakan ati di sini. Kenapa nggak menggunakan ati? Karena saya sudah nggak boleh banyak makan jeroan. Kenapa? Asam urat saya mandan tinggi Lik, saya udah 8 ya, padahal maksimal itu 7, tapi punya saya udah 8. Oh iya, sebentar saya ingin membahas soal lontong yang kemarin saya bikin di video itu ya. Hari ini sudah hari ke-7 saya bikin ya. Kalau ditayangkannya mungkin baru 3 hari lalu, tapi kalau asli bikinnya lontongnya itu di hari ini. Sekarang tanggal 3 Maret kayaknya, 3 April 2024 kayaknya ya Lik ya. Yang jelas ini hari Kamis. Ini sisa lontong yang saya bikin kemarin, bentar saya tunjukkan. Kenapa saya ingin menunjukkan lontong padahal saya mau bikin sambal goreng? Karena kemarin ada yang komentar, halah itu paling nggak awet, cepat basi. Ini sudah lama saya bikin ya Lik ya, bukan kaleng-kaleng baru 1-2 hari, enggak, ini udah lama. Tuh, hasilnya masih cantik. Jadi kalau Lilike belum bikin, terus yang penting aku komentar, nyelekit orang nyelekit, pokoknya yang komentar disit. Ya, begitu. Nih, masih bagus Lik, walaupun sudah lama ya. Dan ini masih enak dimakan. Dijamin ini nggak berlendir-lendir. Tuh. Tuh, ya. Masih garing semuanya, masih pulen tuh. Makin hari makin kencang. Tuh, ya. Jadi, buat Lilike yang kemarin komentar, itu nggak akan tahan lama lontongnya. Nggih, monggo percanten boten percanten, ini sudah lama saya bikin ya. Dan buat Lilike yang mau bikin, monggo silahkan bikin dari misal Lebaran itu kayaknya hari Selasa ya Lik ya. Malam Senin bikin pun nggak masalah kalau saya pikir Dan sekarang kita langsung OTW capcus saja ya. Terus bikin sambal goreng. Karena saya nggak mau menggunakan ati ya, saya akan menggantinya dengan ini sedikit terigu. Ini terigunya sekitar 1 sendok makan saja. Saya tambahkan air sedikit untuk mengencerkan si tepung terigunya Lik. Ya. Kurang sedikit lagi. Kenapa saya menggunakan tepung terigu? Karena di sini saya akan mengganti si atinya dengan putih telur. Kan Lilike juga di rumah habis bikin kue kering banyak ya. Saya yakin di rumahnya itu banyak putih telur. Ya, coba-coba saja Lik bikin yang kayak si sapi ini. Nggak ada salahnya ya. Karena saya yakin di rumah Lilike pasti ada juga yang menderita asam urat. Jadi saran saya cobalah diganti dengan putih telur, karena putih telur kan banyak proteinnya, bagus. Ini saya tambahkan garam sedikit. Ini diuplek-uplek lagi untuk meratakan si terigunya dengan garamnya ya Lik ya. Dan sekarang saya sudah merebus air di pengukus karena setelah ini telurnya akan dikukus. Oh iya, telur ini juga bagus buat anak-anak Lik, buat pertumbuhan. Daripada mangani ati yang banyak itu ya jenengannya, kalau yang penyebab asam urat itu kayak petai itu juga penyebab asam urat. Hindari saja dulu lah ya. Boleh bersenang-senang di Lebaran, tapi ya tetap ingat kesehatan. Ini udah carup. Sekarang akan saya kukus. Ngukusnya berapa lama sapi? Ya sampai matang, nggak lama, paling 15 menitan, nggak nyampe ya Lik ya. Ini langsung saja kita biarkan, cuekin. Selanjutnya Lik, saya akan ngerajangi kentang. Saya akan menambahkan garam juga. Ini saya merajangi kentangnya menggunakan ini ya Lik ya, biar mandan-mandan mentel semending. Nah, untuk ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Saya mandan gede ngerajanginnya ini. Ya, masukkan lagi ke dalam baskom yang sudah diberi air garam. Oh iya, selain merajang kentang, saya juga tadi merajang sedikit wortel, tapi sedikit saja.
Nah, tuh wortel sedikit ya, nggak banyak. Orang cuman punya sisa sejempol. Kalau Lilike nggak mau menggunakan wortel, nggak masalah juga. Selanjutnya, saya merajang bawang merah. Walaupun saya hanya menggunakan sedikit kentang, tapi bawang merah yang saya pakai hitungnya banyak ya. Menurut saya kalau kita masak menggunakan bawang merah yang banyak itu rasanya bakal endol. Dan hari ini saya nggak akan pakai cabai merah segar. Kenapa nggak pakai cabai merah segar? Karena saya lagi nggak ada stok ya. Udah seminggu lebih nggak ke pasar. Nanti saya hanya akan menggunakan cabai bubuk begini. Nanti Lilike di rumah silahkan kalau ada cabai merah besar, sebagian nanti diulek, sebagian dirajang lembut. Nggih. Terus selanjutnya saya juga perlu lengkuas. Ini lengkuasnya dikepreki balik. Kalau Lilike di rumah ada serai, gunakan. Saya kebetulan udah hentong serainya, jadi nggak pakai. Terus selanjutnya ada daun bawang. Ini nganggo daun bawang sapi. Iya, ini versinya saya ya, Lik ya. Kalau Lilike nggak mau pakai daun bawang, ya nggak apa-apa. Tapi saya pakai. Semisalnya Lilike di rumah mau menggunakan ati. Atinya itu nggak usah direbus terlalu lama ya, Lik ya. Ngerebus ati itu terutama ati sapi maksimal hanya 30 menitan. Setelah itu kalau makin lama direbus dia akan makin keras. Ini menjawab pertanyaan Lilike yang kemarin di Jerman apa di mana yang nanya gimana sih saya punya daging ati sapi 2 kilo ini kalau nggak segera dimasak nanti busuk. Tapi kalau saya masak ati sapi itu keras. Gimana caranya sapi? Ya begitu caranya ya, Lik ya. Merebusnya jangan terlalu lama, maksimal 30 menit. Itu menggunakan panci biasa ya, tapi dihitungnya dari air mendidih. Kalau menggunakan panci presto ya paling sekitar 5 menit hingga 10 menit maksimal itu ya. Lebih dari itu akan mengeras. Dan saat merebus itu tambahkan daun salam, jahe, ya. Kalau saya begitu tambah daun jeruk. Tujuannya apa? Biar menghilangkan aroma amis dari si atinya. Tapi berhubung saya nggak pakai itu ya, saya nggak bisa mempraktekkan ya. Terus selanjutnya di sini saya punya tahu. Yang saya gunakan di sini adalah tahu pong ya, Lik ya. Ini dirajang yang mandan kecil-kecil saja. Buat campuran kan dari mandan rame panganannya nanti ini. Nah, kalau di rumah Lilike ada kacang kapri, silahkan tambahkan kacang kapri. Saya nggak ada ya. Di Batam mahal kacang kapri, nyarinya juga susah. Kalau mau tambah pete, silahkan tambahkan pete. Acara rajang-merajangnya udah rampung, Lik. Sekarang si sapi siap-siap menggoreng ya. Goreng kentang, nanti goreng doge juga. Putih telurnya kayaknya juga udah mateng, Lik. Nah, matikan kompor, buka, kita dinginkan, nanti kita potong-potong ya. Seperti biasanya menggunakan majan yang elek jekek, ireng jeteng, burik ya, serobot, jorok. Saya akan mulai menggoreng kentangnya. Sambil menggoreng kentang, Lik, saya nunut menggoreng apa jenisnya kemiri. Saya pakai 5 butir kemiri. Ini ya, Lik, wortel yang saya gunakan cuman seiprit tadi, siapa tahu nggak terlalu jelas kelihatannya. Terus di sini saya pakai bawang putih 4 siung, tapi ukurannya beda-beda. Nanti ini akan saya ulek dengan kemiri nengge. Dan ini dia, Lik, telur yang barusan dikukus sudah saya keluarkan dari mangkok. Ini masih kembul, masih panas banget ya. Ini saya ngerajangnya bentuknya ngawur saja. Setelah dipotong-potong, ini juga akan saya goreng sebentar biar dia nggak gampang hancur pas dimasak nanti ya. Apa nggak muncrat-muncrat nanti minyaknya sapi itu? Karena saya tadi sudah menambahkan tepung terigu di telurnya ini, Lik. Saya harapkan nggak akan ini ya, nggak akan muncrat-muncrat minyaknya. Kentangnya sudah mateng ini, Lik, tuh. Ayo bentuknya. Nanti Lilike kalau pas mau bikin beginian dipotongnya menggunakan pisau ini juga ya, Lik ya. Cantik tuh hasilnya. Ini nanti bocahan pada suka. Terus selanjutnya goreng telurnya ini ya. Goreng separuh dulu, ini banyak soalnya putih telurnya. Sambil menggoreng telur, Lik, sekarang saya mau mengulek
kemiri sama bawang putih. Nanti liliknya di rumah silahkan tambahkan cabai merah juga di sini ya Lik ya. Banyaknya setera, sesuaikan dengan selera masing-masing saja. Kalau sambelnya mau yang berwarna abang berenang yang merah banget ya silahkan gunakan yang banyak. Tapi tetap saja ya Lik ya, cabainya ada yang diiris sedikit. Tapi saya nggak pakai itu semua, jarkoni jadinya ini. Ya gimana Lik, orang nggak ada cabai di rumah ya. Adanya cabai rawit. Yang kok pedes malah orang sing doyan mangan. Cabainya setan rojim maning. Oke, digoreng melendung-melendung Lik. Tapi nanti ini kalau udah diangkat dia akan kempes maning ya. Jadi jangan berpikir, waduh sapi itu gede banget anu ndoge. Iya kan pas digoreng, kok harus dianu yang mimpes maning Lik. Wis lah, seperti ini saja saya goreng ndoge ya. Udah cantik ini warnanya. Dan belas nggak ada minyak yang muncrat-muncrat ini. Bagus banget. Acara goreng telurnya udah rampung Lik. Sekarang saya mau menuangkan bumbu balado ya ini. Tapi yang saya pakai cuma setengah bungkus karena ini hanya sisa setengah bungkus. Dengan cara begini menurut saya jauh lebih hemat Lik daripada kita menggunakan cabai merah yang biasanya kalau udah mendekati lebaran regane aduh amit-amit jebang bayi ya. Luarang. Biasanya itu nggak dapat 100.000 sekilone ya. Kalau begini kan murah 2.500. Terus saya tambahkan air. Ini diudak-udak. Dah ini bumbu cabenya sudah siap untuk digunakan Lik. Minyaknya wis panas Lik. Langsung saja saya tumis dulu bawang merah ya. Ini bawang merahnya nggak saya ulek, tapi saya rajang baik karena kalau diulek biasanya ngayelan, licin dia ya, susah. Dirajang baik lah. Serak sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Nggak usah buru-buru dimasukkan bahan yang lainnya karena kalau nggak mateng ini nanti baunya malah langu ya. Berambangi dah coklat Lik. Langsung saya masukkan ulekan bawang putih sama kemiri. Terus wortel juga saya masukkan. Nong-sreng. Kemudian telur saya masukkan. Cepet balik ini Lik. Tahu saya masukkan ini ya. Kemudian laos, daun salam, daun jeruk. Kalau liliknya ada serai masukkan juga. Kentang masuk. Ini kalau liliknya ada kacang kapri masukkan juga ya. Ada petai masukkan juga. Tapi kalau menggunakan petai waspada Lik, purin dari si petai itu tinggi ya, sama kayak api. Asam urat mengincar, waspadalah. Ini wortelnya kurang banyak ya Lik ya. Orang keton jan, asem. Orang nggak punya lagi wortel di rumah. Saya tambahkan garam, mandan banyak garamnya karena kentang kan menyerap rasa asin. Saya tambahkan sedikit air dulu. Udah cukup. Saya iriskan gula Jawa. Ada orang yang nggak suka memasukkan gula ke sayurannya, yang nggak usah pakai. Tapi saya pakai mandan banyak justru di sini. Kenapa? Karena kan cabenya pedes Lik. Terus selanjutnya saya masukkan air cabenya ya. Kalau cabai sudah masuk, warnanya langsung menggairahkan ya Lik. Ini kalau ada kapri, aduh, betul-betul tambah cantik ya warnanya. Ada hijau-hijaunya soalnya. Tapi berhubung nggak ada ya, gimana maning? Tambahkan micin Lik di sini Lik. Sekarang Lik, kalau liliknya mau pakai micin. Dan mungkin berbeda dari kebanyakan orang, di sini saya menambahkan santan kanil ya, santan instan ini yang 65 ml saja. Saya masukkan semua. Nah, kita aduk. Ini saya akan memangsak sampai airnya susut ya Lik ya. Kalau bisa sampai kering. Ini nanti sambelnya rasanya, aduh,
Ya pedes, ya gurih, ya ada sedikit manisnya begitu ya. Enak pokoknya. Apalagi kalau ditambah pete, aslinya enak banget. Cuman berhubung saya sudah nggak makan pete lagi, gelem sih mangan, cuman saya ngilari ya, menghindari pete ya, karena asam urat saya mandan dhuwur. Jadi ini ya begini saja. Dah, kita tunggu hingga airnya menyusut banyak ya Lik ya. Syukur-syukur bisa sampai asat. Santannya sudah habis Lik. Nggak terlalu lama kok ini, mandan cepat. Terus sekarang saya masukkan daun bawang ya. Ya, ini tinggal diwolak-walik sebentar. Setelah itu langsung matikan kompor. Wis, begini saja cara saya masak sambal, bukan sambal hati, sambal kentang ya, sambal kentang putih telur. Cus, cantik kan warnanya itu. Kalau ada pete sama kaprine, sangat menggairahkan pokoknya.